Hai semuanya, wah ada apa ini ya? Tiba-tiba hari Minggu saya upload video. Ya ini karena ada suatu video yang sedang viral yang berhubungan dengan trading teman-teman. Dan ini adalah viral yang tentang trading full margin versus trading dari money management. Ya sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan kripto sih, tapi dari sisi tradingnya maksud saya ya. Karena industrinya memang beda yang dilakonin dengan yang saya lakonin. Yang saya lakonin ada di kripto, tapi yang mereka sedang berdebat itu ada di XAU maupun di Forex ya. Dan kenapa saya bahas ini teman-teman? Karena prinsip tradingnya hampir sama. Bedanya cuma di industrinya aja. Jadi industrinya ya di Forex, XAU dengan saya yang di kripto. Cuma itu doang. Tapi dari sisi tradingnya ya kurang lebih sama lah teman-teman ya. Nah, jadi ini menarik nih, ya kan? Jadi ada satu sisi yang berpandangan dari sisi trading full margin yang katanya biar cepat kaya ya. Dan satu lagi berpandangan dari sisi money management ya supaya orang jangan sampai ludes uangnya gitu ya. Jadi kira-kira mana yang lebih baik. Nah, kebetulan saya juga mengajar teman-teman tentang trading. Jadi saya kayaknya perlu memberikan sudut pandang dari sisi saya. Dan saya udah catat ini kurang lebih ada 6 poin yang akan saya bagikan buat Anda. Dan juga mungkin ada suggest yang akan saya kasih juga kepada Anda. Oke, nggak usah lama-lama. Kita langsung masuk aja ke poin yang pertama. Oke, poin pertama adalah perbedaan tentang trading full margin dan trading dari money management. Oke, jadi keduanya ini sebenarnya berbeda teman-teman ya. Kalau trading yang full margin, ini adalah trading yang dimana orang itu menggunakan seluruh modal dia yang ada di akunnya dia, itu untuk langsung sekali hajar. Ya, ya ini ibaratnya cacing-cacing naga-naga ya. Kalau untung cuan besar, kalau rugi ya sudah habis teman-teman ya. Nah, beda dengan yang money management ya. Kalau money management itu dari modal yang sudah dia siapin, dia sudah memperhitungkan untuk setiap trade-nya itu minimal hilangnya hanya boleh berapa persen. Dan biasanya di dalam materi yang kita selalu berikan di BTC Academy, kita selalu sampaikan itu 2% ya. 1-3% lah antara itu lah teman-teman ya. Jadi ada resiko yang sudah siap hilang untuk setiap trading yang kalau analisanya salah. Jadi kalau analisa salah, ya sudah, hilang 2-3%. Berbeda dengan yang trading full margin tadi. Kalau hilang, hilang semua. Ya, kalau hilang, hilang semua, ya sudah, kayak gitu, seperti itu. Nah, cuman, mana yang lebih baik, teman-teman, ya? Jadi, kalau kita bicara mana yang lebih baik, sebenarnya masing-masing punya kelebihan. Tapi, kalau kita bicara untuk orang banyak nih, ya, apalagi kalau kita ngajar, teman-teman, ya. Kalau untuk kita sendiri, ya bodo amat lah, ya. Mungkin kalau untuk si trader full margin sendiri bodo amat ya. Mungkin untuk yang trader yang money management ya dia buat di sini oke, nggak ada masalah ya. Tapi kalau konteksnya adalah dia mengajar, berbagi trade dengan banyak orang, terus dia tunjukkan dia trade full margin hanya dari sisi profitnya saja, ini yang agak kacau teman-teman, jujur aja ya. Karena gini, kebanyakan orang itu yang saya sendiri ngalami adalah belum mengerti trading, tapi sudah masuk ke dunia trading. Ya, belum tahu tentang trading, tapi sudah masuk ke dunia trading. Hanya sekedar bisa baca indikator yang diajarin sangat simpel seperti moving average dan sebagainya, sudah main langsung trading saja. Dan pakai leverage-nya juga gila-gilaan, ya kan? Tanpa stop loss lagi. Ya, nah itu yang kacau teman-teman ya. Jadi orang-orang seperti ini yang masih baru belajar, kalau melihat trader yang full margin, yang tidak memberikan disclaimer dan sebagainya, ya akhirnya kan dilihatnya hanya cuannya saja, teman-teman ya. Dilihat hanya bagian si trader full margin ini, wow, dia dapat banyak duit ya. Ya memang, kan saya udah bilang ya, full margin itu kalau benar, ya cacing-cacing naga-naga. Artinya sekali dapat dia naga, ya dia gede banget dapatnya. Tapi tahu nggak teman-teman, sebenarnya banyak loh yang dia itu loss, yang tidak ditampilkan di video yang Anda lihat. Kayak gitu ya. Jadi trading full margin ini adalah trading yang berbahaya kalau diikuti oleh banyak orang yang tidak sama sekali mengerti. Ya, tapi kalau buat diri sendiri ya bodo amat lah ya. Tapi kalau untuk banyak orang, ya apalagi dibagikan ke media sosial, come on lah, itu nggak wise ya. Dan buat Anda yang trader full margin, Anda kepikiran nggak kira-kira orang yang nonton video Anda itu, andai dia ikut cara Anda, dia kehilangan banyak duit,
Anda mikirin dia nggak gitu sebenarnya maksud saya, ya. Kalau Anda mikirin dia, Anda tidak akan lakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk Anda sendiri, buat diri Anda sendiri, ya so what, ya, nggak ada masalah di situ. Tapi ketika Anda berbagi dengan banyak orang, ini jadi problem, ya. Tidak semua orang bisa analisa gitu ya, dan kebanyakan orang trading ya ngasal-ngasal gitu ya, kita harus akui itu. Jadi ya kalau misalkan Anda tampilkan, Anda bagikan begitu ke publik tanpa edukasi yang benar, tanpa mereka mengerti, ya udah mereka akan habis banyak sekali ya. Dan mungkin aja ya, ini menurut saya aja sih sebenarnya sih ya, mungkin aja sebenarnya full margin Anda itu sebenarnya bukan modal totalnya Anda ya. Contohnya gini ya. Nanti ada di poin keberapa juga saya akan bahas ini ya. Ya contohnya kalau Anda bicara yang oke, saya full margin, seolah-olah kan semua duit Anda masukin kan, seolah-olah begitu. Padahal belum tentu, yang Anda masukin cuma 5%, 2% dari total modal Anda. Jadi Anda masukinnya hanya segitu, dan itu terlihat seperti full margin yang dilihat oleh orang lain, ya kan? Nah, orang lain celakanya tidak berpikir seperti itu. Yang dia pikirkan, jangan-jangan dia masukin semua uangnya dia, kayak gitu ya. Jadi dia ikutin semua uang dia, begitu dia terima gaji, dia masukin semua gaji dia. Nah, itu yang jadi bahaya, teman-teman ya. Kalau buat diri dia sendiri, no problem, sekali lagi ya. Tapi ketika di-share ke banyak orang, yang nggak ngerti, ikut nonton, dan hanya melihat bagusnya aja, yaitu pas profitnya aja, ya jadinya pasti tergiur, ya. Dan ketika dia ikutan seperti itu, ya udah, dia habis, ya. Yang ini, yang jadi masalah tradernya, atau misalkan ya, kalau mau dibilang oknum juga susah, ya. Intinya yang jadi oknumnya itu masalah tradernya ini, ya dia senang-senang aja orang lain kehabisan duit kan gitu ya, karena ya dia jadi IB di situ ya. Kalau di apa namanya di exchanger itu namanya affiliate teman-teman ya. Jadi ada dapat bagian dari kehilangan orang lain. Nah gitu ya. Jadi itu dua perbedaan antara trader yang full margin dengan trader yang money management. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Oke, di poin kedua ini kita bahas tentang profit dan resiko dari trader full margin dan juga trader money management. Nah, seperti yang saya bilang tadi di yang poin pertama yang sebenarnya sudah saya jelasin juga ya. Jadi kalau bicara profit ya, kita bicara profit nih. Memang trader yang full margin ini yang menggunakan semua uangnya dalam satu kali trading, ya memang gede, ya kan? Coba kalau misalkan kita masukin uang kita semuanya, terus kita pakai leverage maksimal, terus kemudian posisinya benar. Ya, benar, Anda mungkin akan dapatin banyak sekali uang dalam satu kali kesempatan saja. Ya, memang ini ada bahasa analoginya ya. Ada orang bilang, nggak apa-apa, pokoknya setiap kali kita lempar, gagal, lempar lagi, gagal, lempar lagi, gagal, sampai ada satu kali kita lempar benar dan dia, besar sekali. Ya, itu di kripto juga sebenarnya ada, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman hunting di meme coin, ya pokoknya meme coin, setiap meme coin baru saya beli $100, $100, $100. Ketemu satu koin yang tiba-tiba pumping sampai 10.000%, ya akhirnya kan dapat sampai $10.000. Ya, kurang lebih contohnya adalah seperti itu ya. Tapi ya balik lagi, again, itu high risk sekali teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara profit, memang profitnya gede luar biasa kalau posisi trade Anda benar. Ya, ibarat tebak-tebakan Anda kebetulan benar yang Anda nggak ngerti analisa dan Anda main tebak-tebakan aja, atau hanya menggunakan sekedar indikator hanya untuk masuk ke dalam trade, lalu Anda full margin di situ dan kebetulan benar, ya Anda akan dapat banyak. Tapi yang celakanya adalah justru Anda menanam ke dalam diri Anda sendiri, itu mentalnya itu adalah mental gambling. Ya, bukan lagi mental seorang trader. Ya, itu ya. Dan mental itu akan terbentuk lama-lama. Dan Anda akan suka banget bermain dengan apa sebutannya ya, yang kalau kita adrenalinnya ya. Anda akan senang bermain dengan adrenalin, mana kalau Anda nanti menang, Anda bahagia sekali, Anda loncat-loncat di, ya mungkin di rumah, di mana gitu ya. Tapi kalau Anda lagi kalah, Anda bisa stres, Anda bisa pukul-pukul kepala, Anda bisa jatuhin barang, rusakin barang, atau jangan-jangan Anda punya keluarga juga jadi kena imbas dari emosinya Anda. Ya, itu kalau resiko di trader full margin, ya. Dan apakah ini trading yang sehat seperti itu? Menurut saya tidak, ya. Jadi kalau Anda lakukan seperti itu, ya, apalagi Anda mencontoh dari si trader yang full margin itu dengan caranya dia yang di belakangnya Anda tidak tahu, yang hanya dikasih bagian depannya, ya nanti endingnya Anda jadi seperti itu.
ya. Dan saya boleh kasih tahu teman-teman ya, cara begini ini itu dijamin Anda pasti akan kalah. Kayak gitu, ya. Saya berani jamin di depan lah, kayak gitu. Karena apa? Karena udah banyak sekali contoh saya lihat dari lingkungan saya yang trading dengan cara seperti itu, yang bahkan sampai makan aja itu harus ngelihat chart ya. Bayangin deh teman-teman ya, makan aja harus ngelihat chart. Ya, kayaknya kalau nggak ngelihat chart tuh kayaknya gimana gitu ya. Jadi edik banget dengan yang namanya ngelihat chart. Ya, bahkan kadang-kadang anaknya, istrinya manggil juga nggak nyahut gitu ya. Saking apanya? Saking dia itu benar-benar terbawa emosional dalam trade-nya. Ya, itu kalau Anda trading full margin. Nah, sedangkan kalau trader yang pakai money management, ini lebih stabil secara kesehatan dan mental tentunya, ya. Jadi, kalaupun profit, ya tidak akan terlalu bahagia banget sampai loncat-loncat, biasa aja, karena memang sudah sesuai target, dan juga kalaupun resiko, ya memang juga sesuai dengan yang sudah dia siap loss. Contohnya, seperti yang sering kita ajarkan di dalam BTC Academy, yang kalau misalkan saya ngajar, saya selalu bilang, oke, misalkan modal Anda adalah $500 ya. Katakanlah siap hilang 2% deh. Berarti kan $10. Nah, andai pun tradingnya gagal, kebetulan analisanya salah, ya udah cuma $10 yang hilang dari $500. Artinya masih punya $490. Sehingga kalau Anda cuma hilang segitu, secara mental Anda tidak terganggu. Emosional Anda juga stabil. Karena Anda merasa, oh masih kecil banget kok gitu ya. Tapi ketika Anda full margin, ini beda cerita. Punya uang $500, satu-satunya uang yang masih tersisa, langsung ludes saat itu juga. Apa iya Anda ngamuk-ngamuk teman-teman? Ya itu kalau masih hitungan $500 ya. Tapi kalau udah puluhan ribu dolar, sudah ratusan ribu dolar, kira-kira sanggup nggak? Ya, menurut saya tidak akan banyak orang bisa seperti itu. Ya, dan kalau kita bicara resiko dari trading pakai money management, ya kurang lebih juga, ya itu yang saya bilang, ya kalau memang sudah siap hilang 2%, ya sudah cuma 2% kok. Kayak gitu kan. Kita bisa trading lagi, kita bisa cari setup yang bagus lagi, kita bisa melakukan retest lagi semua yang sudah kita lakukan trading itu. Sehingga setiap resiko kita itu, makin lama kita makin tahu, oh kenapa kemarin saya salah, kenapa begini. Jadi punya banyak kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan dalam trading. Ya, tapi kalau trading full margin tidak akan bisa seperti itu. Boro-boro mikirin kenapa saya kemarin salah trade. Hilang duit aja sudah bikin stres luar biasa, kan gitu ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke poin yang ketiga, ya. Nah, di poin yang ketiga, ini saya bahas tentang mentornya, ya. Jadi yang kemarin si mentor trader full margin dengan mentor dari trader yang money management, ya. Nah, untuk trader yang full margin, jadi kalau saya lihat ya, sama-sama berafiliasi dengan broker ya. Jadi trader yang full margin itu berafiliasi dengan broker. Artinya dia jadi IB-nya si broker, dan kalau setiap peserta yang rugi di broker itu, maka si IB-nya atau si affiliate-nya itu akan mendapatkan keuntungan yang dibagikan oleh brokernya. Ya. Jadi kalau full margin ini, kenapa dia selalu saling full margin? Ya supaya Anda cepat loss. Ya kalau Anda cepat loss, ya kan dia ada kebagian dong, gitu kan ya. Dan juga ya kalau kita bicara tentang mentor dari trader full margin, itu mereka mendapatkan fasilitas dari brokernya. Ya, saya sendiri teman-teman itu dihubungi beberapa exchanger, karena saya tidak di forex dan di gold ya, jadi di exchanger saya dihubungi sama beberapa exchanger, ditawarin fasilitas, ditawarin kerjasama dan sebagainya, tapi saya tidak ambil teman-teman ya. Nah, apa yang didapatkan oleh seorang mentor yang berafiliat dengan exchanger, tentu saja adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan. Supaya apa? Ya mungkin untuk flexing, ya mungkin ya, supaya pamer. Dan memang itu disukai sama orang Indonesia, kan gitu ya. Lalu kemudian ya dari situ dia akan mencari lebih banyak calon-calon orang ya atau calon peserta trader yang bakal kehilangan uang, yang akan ngikutin cara dia, dan kemudian ketika mereka ya margin call dan sebagainya, ya udah dia dapat komisi dari situ. Ya. Ya sehingga orang lain hilang duit, ya dia dapat duit. Dia dapat komisi dari kehilangan uang Anda. Ini untuk trader yang full margin, ya, mentor trader full margin, ya. Dan coba teman-teman lihat video orang-orang yang sering menjadi trader yang seperti ini, yang berafiliasi dengan IB. Biasanya ya, itu flexingnya luar biasa, ya.
Terus ya gitulah kehidupannya itu benar-benar apa ya, tidak mencerminkan orang yang soleh ya, tidak mencerminkan orang yang profesional, kebanyakan lebih ke foya-foya bentuknya ya. Nah, berbeda dengan trader yang pakai money management yang selama ini saya lihat juga ya. Dan untuk trader yang pakai money management, walaupun dia terafiliasi dengan IB-nya atau misalkan terafiliasi dengan exchanger-nya, biasanya tidak akan sampai seperti itu. Karena konteks dari trader yang money management itu adalah dia mau mengajarkan kepada calon pesertanya atau calon membernya atau calon muridnya itu untuk belajar trading yang rapi, tersusun, yang kedepannya dia bisa profit, bisa atur resikonya, bisa profit untuk jangka panjang, long run, ya. Jadi bukan sekedar profit terus kemudian heboh ya dan sebagainya. Bukan, ini untuk long run. Dan biasanya setahu saya, karena saya sendiri juga melakukan hal yang sama, ya, biasanya itu mengajarkan trader itu untuk menjadi profesi, ya, lebih ke pekerjaan atau jadi bisnis lah, kurang lebih begitu, ya. Jadi kalau orang-orang yang memang mau menjadi trader, biasanya mentor dari Telephone Margin ini itu cenderung untuk mengajarkan orang supaya mereka tuh ngerti dalam hal trading, atur money management, dan sebagainya. Sehingga itu menjadi sebuah profesi yang orang itu, si peserta itu menjadi melakonin dengan baik. Dan tujuannya memang adalah supaya dia bisa profit jangka panjang. Bukan 1-2 kali profit, 3 kali profit, langsung pede sendiri. Bukan seperti itu, ya. Nah, setahu saya adalah seperti itu, ya. Jadi itu yang poin ketiga, ya. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, ya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang si mentornya, sekarang saya akan bahas tentang peserta dari trader full margin dan trader yang money management. Nah, kalau kita bicara peserta, berarti kita bicara Anda nih yang nonton videonya ya. Dan kalau Anda yang nonton videonya, Anda trading dengan gaya si mentor itu, pertanyaan saya adalah, Anda tahu nggak sih di belakangnya dia itu kayak gitu? Tahu nggak sih sebenarnya, benar nggak sih dia pakai semua uangnya dia, atau jangan-jangan dia juga money management sendiri? Ya, misalkan contoh lah ya, katakanlah dia punya kekayaan 10 miliar deh, sedangkan yang dia selalu umbar-umbar tentang dia trading full margin itu, dia cuma pakai $500, ya, dia cuma pakai $1.000, bahasa dia adalah full margin. Ya benar sih full margin karena dia ngisinya segitu, ya. Tapi beda dengan Anda, kalau Anda, saya punya uang 5 juta dari gaji saya bulan ini, kayak gitu. Terus Anda masukin semua 5 jutanya dan Anda full margin trading. Kan jauh sekali gitu, logikanya aja udah jauh sekali ya. Logikanya si dia ini adalah dia tetap menggunakan, dia full marginnya tapi tetap money management di belakang itu semua. Karena bukan modal dia semuanya dia masukin. Ya, hanya uang yang dia mau pakai buat trading aja dia masukin. Ya, dan ya itu cuman berapa persen sih dari yang dia punya, itu si mentornya. Tapi Anda pesertanya, 5 juta itu adalah biaya hidup Anda sebulan. Lalu Anda masukin semuanya dan Anda hilang itu. Ya, mentor, ya, yang full margin, tolong perhatikan bagian ini kalau Anda punya hati nurani. Ya, kasihan orang yang kehilangan uang. Ya, kalau sekedar dapat uang, semua orang happy lah. Ya, mengenai besar kecilnya semua orang happy. Ya, intinya begitu. Nah, tapi kalau misalkan Anda adalah peserta yang menggunakan money management, ya, fokusnya Anda adalah pertama itu bukan lagi soal profit sama loss-nya dulu. Fokusnya adalah tentang bagaimana Anda bisa konsisten trade dan konsisten menang dalam trading. Berarti Anda bicara tentang bagaimana analisanya, bagaimana belajar setup-nya, punya strategi yang bagus untuk trading, dan sebagainya. Ya, jadi lebih konteksnya itu lebih benar-benar mendalami tentang trading, menjadi profesi trader, baru kemudian bicara tentang bagaimana caranya supaya dia bisa growth secara keuangan. Ya, artinya ya dia bisa bertumbuh secara keuangan. Ya. Nah, kalau peserta kedua ini yang peserta dari trader money management, ini ada peserta yang juga ada di BTC Academy, ya teman-teman ya. Karena kita selalu mengajarkan untuk teman-teman ngerti dulu resiko baru bicara untung. Ya. Karena bagaimanapun gini, kalau Anda buka usaha bisnis, ada trader ya, sama aja. Jangan bicara tentang profit dulu, ya. Kita bicara tentang resiko dulu. Andaikan nggak jalan, andaikan begini, saya siap berapa persen kehilangan, ya. Jadi kalau saya udah siap segitu, saya masuk, maka nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalkan Anda punya uang 5 juta,
Anda siap hilang 5 juta untuk trading full margin, ya juga nggak masalah sih. Ya, tinggal nanti begitu Anda alami, kira-kira mentalnya kuat apa tidak. Nah, tinggal begitu. Ya, dari yang sudah saya tahu teman-teman ya, trading dengan full modal, ya, full modal ini benar-benar modal Anda semua ya. Benar-benar Anda masukin semuanya, dan Anda berharap jangan sampai kalah, harus menang. Kan gitu ya. Kalau Anda lakuin seperti itu dan Anda kalah, emosi Anda itu bisa sangat rusak. Ya, mental Anda itu sangat rusak sekali. Dan Anda jadinya bukan trading, jadinya gambling, ya, atau berjudi dalam dunia trading. Ya, lebih ke situ jatuhnya. Bukan lagi benar-benar trading, paham analisa, ngatur keuangan, bukan lagi seperti itu. Ya. Nah, jadi itu yang perlu Anda pahami ya. Dan again ya, buat Anda peserta dari full margin, ya Anda harus tahu ya, mentor Anda pun itu menggunakan money management ya. Tidak mungkin dia semua duit dia. Misalkan dia punya uang 10M, dia hajar 5M itu nggak mungkin teman-teman ya. Impossible lah. Ya, dia pasti udah hanya berapa persen sih? Mungkin 1, 2, 3%, 4% mungkin yang dia pakai dan dia masukin uangnya ke dalam akun itu yang disebut dengan full margin. Ya, itu yang disebut dengan full margin-nya, versi dia. Tapi ya sebenarnya nggak begitu ya. Bahkan ada teori yang bilang gini, oke, dia punya uang misalkan 50 juta, dia bagi ke 10 akun. Ya sama aja teman-teman ya. Itu namanya money management namanya. Mengatur keuangan ya. Ya intinya begitu. Berarti dia menerapkan money management ya. Tapi bahasanya full margin ya. Nah, Anda kan tidak ngerti itu. Anda mengikutinya dengan semua modal Anda masukin. Itu perbedaan yang sangat-sangat fatal banget ya. Jadi tolong ya, buat Anda yang mungkin mengikuti mentor-mentor trader yang full margin, pengen cepat kaya dan sebagainya, tolong diperhatikan yang bagian inilah. Ya, jangan langsung termakan dengan bungkus packagingnya yang begitu bagus gitu loh. Ya, trading itu nggak seindah itu teman-teman. Ya, nggak seindah itu. Kalau Anda ngerti, ini trading ini ada profesi yang harus Anda lakoni. Lalu kemudian kalau memang Anda benar-benar mau serius menjadi trader, ya coba pelajari dulu dengan baik tentang trading. Jangan hanya dari satu orang Anda lihatnya. Kalau memang Anda mau dari satu orang, cari dulu orangnya ya. Cari dulu 10 orang, dan 10 orang kira-kira mana mentor yang paling oke, Anda ikutin dia, nggak apa-apa. Paling tidak Anda ngerti semuanya ya. Jadi jangan seperti gambler ya. Jangan seperti penjudi lah, maksud saya ya. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang yang poin kelima, yaitu fakta tentang mentor trader full margin yang jadi affiliate dari broker atau exchanger. Nah, ini sudah saya jelasin tadi ya. Jadi prinsipnya, kalau kita bicara tentang trader, mentornya ya, mentor dari trader full margin ini, again, mereka itu mendapatkan fasilitas, karena mereka terafiliasi dengan IB-nya atau dengan brokernya. Ya, kalau di kripto dengan exchanger-nya. Ya, jadi terafiliasi atau terkoneksi. Ya, bahasanya itu dia jadi sales dari si broker itu. Ya, jadi sales marketing lah dari si broker itu yang mencari mangsa, yang mencari korban, ya, untuk dihabisin duitnya, dan kalau duitnya habis, dia dapat bagi hasil dari si broker atau si exchanger itu. Jadi terafiliasi di situ. Dan teman-teman harus tahu ya, itu dapat fasilitas loh teman-teman ya. Jadi ada fasilitas yang diberikan supaya menunjang flexingnya, menunjang cara-cara dia menunjukkan dia bahwa dia sukses dari trading untuk membuat Anda tergiur sampai segitunya ya. Dan kalau Anda tergiur, Anda kan jadi wow, pengen seperti dia ya kan. Anda kebetulan mungkin ekonominya lagi terpuruk, terus pengennya bangkit dan dapatnya yang seperti itu. Ya udah makin hancur Anda ya. Jadi dapat fasilitas ya. Yang kedua adalah mereka itu ya, again seperti yang saya bilang ya, mereka itu belum tentu full margin, itu belum tentu semua modal mereka ya. Mereka bagi-bagi kok ya. Terus nggak semua modal mereka masukin ya. Katakanlah dia sebulan ini dapat, oke, sebulan ini dapat 2M. Nggak mungkin 2M dimasukin. Percaya sama saya. Tetap aja dari 2M paling cuma 50 juta, 100 juta yang dia masukin, dan bahasa dia adalah full margin. Ya, kayak gitu. Ya, tapi endingnya itu namanya money management. Berarti kalau modal saya adalah 2M, ya saya habisnya cuma 100 juta, berarti 5%. Itu namanya money management. Ya, cuma bedanya adalah dia tidak masukin semuanya ke dalam akun itu. Ya, mungkin dia bagi-bagi. Ya gitu doang sebenarnya perbedaannya. Ya. Jadi teman-teman watch lah ya, bijaklah sebelum mengikuti sesuatu, dan coba berpikir secara logika aja gitu ya. Kalau orang yang trading pakai full margin, ya biasanya sih kecil-kecil nilainya, nggak akan gede
ya. Saya belum pernah ya, mungkin ya, saya nggak tahu, saya mungkin kalau di luar sana ada, teman-teman mungkin boleh berbagi ke saya, tapi saya belum pernah melihat orang full margin itu $100.000. Ya, duit dia $100.000, dia full margin, dia main satu kali hantam, cacing-cacing, nangga-nangga, dia gede-gede begitu, ya itu belum pernah. Tapi kalau yang dia, misalkan duitnya jutaan dolar, dia main $100.000, ya banyak. Itu namanya money management. Ya, balik-balik namanya money management. Ya, ya seperti yang saya bilang tadi, misalkan saya punya, saya punya uang 1M nih. Ternyata yang saya pakai buat trading aja, itu saya bersedia untuk setiap kali saya trade itu hanya kehilangan 20 juta. Ya itu namanya cuma 2% dari 1 miliar itu. Ya, 20 juta dari 1 miliar kan 2% doang. Ya itu namanya money management, teman-teman. Ya, bedanya dia tidak masukin ke dalam semuanya. Itu aja cuma bedanya ya. Jadi, teman-teman harus ngerti ya, kalau ternyata trader full margin itu mereka juga sebenarnya money management, cuman dibungkus dengan cara yang berbeda. Seolah-olah, misalkan kalau saya tadi bilang, misalkan, saya punya uang 1M, saya bersedia hilang 20 juta. Nah, yang dimasukin ke dalam exchanger atau brokernya, 20 jutanya aja. Jadi, kalau disebut MC 20 juta itu, padahal cuma 2% dari total modalnya. Ya. Nah, dan teman-teman mesti wise bagian itu, karena mereka sebenarnya menurut saya juga money management kok, ya. Cuma ya dibungkusnya dengan cara seperti itu, ya. Jadi kalau saya mau jualan ya saya juga akan pakai bahasa yang sama ya, seperti itu ya. Oke, kita akan langsung masuk sekarang ke yang poin nomor 6, teman-teman ya. Nah, di fakta yang ke-6 ini adalah fakta tentang peserta trader dari full margin. Ya, yang secara emosi itu rusak, secara kerugian itu besar, secara mental juga itu rusak. Ya, ini nggak usah dari yang mungkin yang saya nggak kenal ya, dari yang saya kenal aja. Ya, itu hilang $5.000, $8.000 di depan mata saya. Itu saya lihat tuh, mentalnya tuh nggak sehat. Ya, mentalnya itu kacau teman-teman. Ya, jadi orangnya jadi marah-marah, ya emosi, makan nggak nafsu, ya kan? Yang tadinya sudah punya planning mau pergi dengan keluarga, nggak jadi, batal semuanya. Atau yang sudah lagi jalan-jalan, begitu kejadian MC atau loss besar sekali, hilang langsung nafsu jalan-jalannya. Imbasnya apa? Kalau masih sendiri, single, mungkin nggak ada masalah ya. Paling dia doang yang stres sendiri gitu ya. Tapi kalau udah punya keluarga, udah punya anak, atau punya istri, ya keluarganya akan kena imbas seperti itu ya. Jadi fakta buat trader yang ini peserta bukan mentornya, peserta trader full margin yang sekali loss marginnya semua, yaitu biasanya secara mental itu kacau ya, emosionalnya nggak karuan, udah kayak orang gila ya, lalu kemudian ruginya besar sekali ya, itu faktanya ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau mengalami itu, maka jangan jadi trader yang seperti itu. Karena Anda bukan gambler, bukan pencuri. Ya, Anda pengen belajar trading, pengen cuan dari trading, pengen profit jangka panjang dari trading. Baru kita bicara sukses dari trading. Ya, trading itu teman-teman bisa sukses kok. Modal kecil bisa jadi modal gede. Yang penting teman-teman bisa ngerti komponnya. Ya, dan yang pasti harus tradingnya itu punya strategi atau setup yang sudah teruji dan terbukti dengan teman-teman melakukan backtest sendiri. Kayak gitu, ya. Jadi seperti itu. Bukan tidak bisa, bisa, ya. Nggak perlu bandingin antara ekonomi A, B, C, dan D. Nggak perlu, ya. Itu masing-masing punya rezeki, ya. Tapi ya setidaknya Anda ngerti tentang trading. Yang dilihat itu bukan materinya, tapi isi dari otak atau isi dari yang dia mengerti itu. Ya, kalau materi mah cuma pamer-pamer doang, ya kan? Dapat fasilitas pamerin, ya gampang seperti itu teman-teman ya. Tapi yang realnya bukan seperti itu ya. Yang benar itu adalah teman-teman ngerti trading, ngerti setup, ngerti money management. Jadi semua resiko tuh teratur teman-teman, rapi ya. Sehingga trading Anda itu jangka panjang. Kalaupun profit ya nggak akan loncat-loncat, euforia, terus teriak sampai kayak orang gila, nggak begitu. Kalaupun loss juga biasa aja gitu ya. Karena memang udah bagian dari resiko yang siap hilang. Oke. Nah, 6 poin sudah saya bagikan kepada Anda. Sekarang saya ada mau kasih saran kepada Anda tentang trader full margin dan trader yang money management ini. Ya, kita akan mulai dengan saran yang pertama, yaitu buat teman-teman yang pengen menjadi trader, ya, belajar dulu tentang analisa teknikal, ya, karena itu penting sekali. Fundamental
bisa di poin kedua nanti Anda belajar. Tapi kalau Anda pengen menjadi trader, belajar dulu analisa teknikal, ya. Di sini saya mencatat itu, kalau teman-teman pengen belajar analisa teknikal, teman-teman harus ngerti tentang market structure, kemudian support resisten, dan indikator dan tambahan dan sebagainya lah. Belajar itu dulu, kuasai itu dulu. Kalau misalnya belum ngerti, jangan coba-coba masuk ke dalam market. Jangan buru-buru pengen trading. Nah, ini satu lagi ya. Saya sering banget melihat orang yang nggak ngerti trading, tapi pengen trading ya. Nah, masalahnya kenapa harus trading ya? Urgensinya apa? Kayak gitu ya. Kalau Anda trading loss, buat apa? Pertanyaannya adalah itu, gitu ya. Dan nggak usah takut ketinggalan trading, apalagi kalau tradingnya trading future lagi. Yang naik bisa untung, turun bisa untung. Kalau Anda trading di future market, kapanpun Anda mau trading itu bisa. Anda mau bulan ini bisa, mau bulan depan bisa, 6 bulan lagi bisa, tahun depan lagi juga bisa, 2 tahun, 10 tahun lagi juga bisa kok gitu. Nggak kemana-mana itu market, kayak gitu. Ya, jadi nggak perlu buru-buru Anda masuk ke dalam dunia trading sebelum Anda mengerti tentang trading itu sendiri. Ya, belajar dulu analisa teknikal supaya Anda ngerti bagaimana cara melakukan analisa dan mengerti bagaimana cara teman-teman mengatur money management dengan sangat baik, ya, biar trading Anda sehat dan Anda juga tidak emosi, ya makan biasa aja, ya kan, happy biasa aja, nggak perlu terlalu euforia, ya kan. Nah, seperti itu, ya, itu saran pertama. Jadi, buat Anda yang pengen belajar tentang trading, belajar dulu analisa teknikalnya, ya. Nah, di poin kedua, ini cari setup yang profitable, ya, dan saran saya adalah lakukan backtesting. Ya, jadi kalau teman-teman mau trading jangka panjang, maka teman-teman harus punya strategi yang bisa diterapin di semua jenis kondisi market. Mau market lagi news, mau market lagi sepi, lagi terserah mau marketnya apa. Yang penting strategi ini bisa diterapin di semua jenis market. Cari strategi itu. Kalau sudah dapat strateginya, coba lakukan backtesting dulu. Minimal 6 bulan lah, kalau bisa setahun lebih bagus. Tapi minimal 6 bulan. Ya, Anda lakukan backtesting untuk apa? Untuk cari tahu kira-kira strategi ini bisa nggak sih diterapin jangka panjang, ya, sehingga dan juga bisa growth nggak secara keuangan, ya. Kalau ternyata bisa, dan profit Anda misalkan di atas 60% ya, dengan win rate 1/2, itu bagus sekali teman-teman, ya. Tinggal dilakukan aja, terus ikutin setupnya aja, seperti itu, ya. Jadi cari setup yang profitable, terus lakukan backtesting supaya Anda punya data dari strategi yang Anda miliki sendiri. Jadi kalau Anda trading, udah punya datanya. Sehingga kalau trading itu udah nggak pakai emosi ya, karena sudah ada datanya, sudah backtest sendiri. Jadi kalau memang setupnya masuk, ya udah tinggal entry. Ya, dan kalau sudah entry, ya sudah tinggal TP apa SL, tinggal cari tahu sendiri. Dan teman-teman kalau sudah lakukan backtesting, pasti sudah punya data seperti itu secara lengkap sekali. Ya. Nah, yang ketiga adalah atur money manajemennya Anda. Mengatur money management itu sama aja kayak kita sedang mengatur keuangan ketika kita buka sebuah usaha. Ya, kalau Anda buka usaha, mau buka perusahaan, mau buka toko, mau buka apapun, pasti Anda mengatur keuangan. Ya, itu disebut dengan money management. Ya, ingat Anda bukan judi teman-teman di sini. Ya, kalau Anda berjudi ya silakan. Judi aja kadang-kadang juga masih ngatur keuangan kok. Kan gitu ya. Tidak ada judi yang sekali datang ke kasino langsung semua langsung masuk pok begitu, langsung kalah menang kalah langsung pulang. Nggak begitu ceritanya teman-teman. Ya, judi aja juga pakai money management kok gitu. Apalagi kalau Anda beneran bisnis, Anda beneran trader. Anda juga pasti akan menggunakan money management, ya. Karena apa? Karena money management itu bagian yang sangat penting ketika misalkan trading Anda benar atau trading Anda salah, Anda udah bisa mengatur dan tahu kira-kira buat long run-nya itu seperti apa. Jadi atur money management Anda. Yang kita saranin adalah 1 sampai dengan 3% risk yang siap Anda terima ketika Anda salah dalam analisa. Kayak gitu, ya. Tapi yang idealnya adalah 2%. Kayak gitu. Oke? Nah, kita masuk ke yang terakhir, ya. Jadi saran saya yang terakhir adalah trading sesuai dengan setup dan manajemen Anda. Jadi kalau tadi yang pertama kan belajar tentang analisa teknikal, yang kedua adalah cari setupnya. Kalau udah dapat setupnya, sudah ngerti money manajemennya, ya sudah ikutin itu. Itu namanya trading plan, ya. Jadi ikutin sesuai yang sudah Anda bikin sendiri. Jangan keluar dari itu lagi, ya. Sudah punya setup bagus nih, ternyata mencoba lagi yang lain. Ya sampai kapan teman-teman, ya. Jadi kalau sudah punya setup yang bagus, sudah ngerti atur money manajemennya, ya udah tinggal dilakukan dalam tradingnya. Ya, ikutin aja yang sudah Anda bikin. Setupnya seperti ini, money management seperti ini. Udah setiap trading ikutin itu aja.
Jangan lari dari situ. Selesai. Ya kan? Karena sudah ada backtest, ya kan? Sudah tahu profitable. Ya, sudah tes berapa lama, berapa waktu. Kalau misalkan ternyata, wah, setelah saya tes kok salah ya? Nah, coba Anda koreksi di salahnya di mana. Ya, apa mungkin karena Anda tidak ikutin dasar trading dan sebagainya. Jadi coba dikoreksi lagi, ya. Ya, intinya ikutin trading plan Anda kalau memang Anda sudah punya trading plan, ya. Jangan lari dari trading plan itu. Oke. Dan sepertinya saya selesai, teman-teman, ya, untuk memberikan komentar tentang trading full margin dan juga trading money management, ya. By the way, kita ada BTC Academy, teman-teman. Di situ kita mengajarkan teman-teman tentang analisa teknikal dan juga pasti kita mengajarkan tentang money management, ya. Dan di setiap video yang kita analisa, kalau teman-teman nonton video-video saya yang sudah yang kita analisa dari request koin-koin yang teman-teman berikan, itu selalu saya bilang itu resiko untuk setiap trade ini adalah 2-3% maksimal. Ya, selalu seperti itu. Nah, itu namanya money management, ya. Jadi saya termasuk sebenarnya yang pro dengan trader money management daripada yang full margin, ya. Full margin kalau buat diri dia sendiri nggak ada isu lah, teman-teman, ya. Tapi ketika dipertontonkan, apalagi dibagikan ke banyak orang, ini jadi isu. Isunya adalah kasihan yang ngikut dan telan mentah-mentah tanpa mengerti kalau si master atau si ini ya, trader full margin ini ternyata juga pakai money management ujung-ujungnya. Kan gitu, ya, kasihan gitu. Malah jadi dia loss besar, ya memang ini happy sih, ya, dia loss besar kan dapat bagian gitu ya. Karena dia IB-nya, teman-teman, ya. Nah, mungkin seperti itu aja sharing dari saya. Ya, saya tidak bermaksud untuk cari musuh di sini, tapi ya saya hanya membeberkan faktanya karena kita juga mengajar tentang trading, teman-teman. Oke? Dan saya selesai, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.